Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat ketemu lagi sama Kak Ludi. Haleluya. Kita akan beribadah lagi sama Tuhan walaupun melalui online. Tapi kita tetap bersuka cita, kita mau menikmati hadiratnya Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, buat saat ini kami masih boleh ada, kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat, kami masih boleh bernafas Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, menikmati sukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji, dan hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, karena itu Bapa, biarlah Engkau mau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik, tepuk Yesus. Yeay, Yesus, Yesus, yes. Masih kaget Kak. Haleluya. Siap ya, tepuk Yesus sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan, semakin hari semakin Tuhan kasih kemurahannya, semakin kita mau cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu pujian lama, katakan tambah hari tambah cinta Yesus. Kita belajar sama-sama ya. Tambah hari tambah hari, tambah
Yesus, tambah benci dosa, tambah menyenangkan hati Tuhan, dan setia selama-lamanya. Haleluya. Biarlah semakin hari dia semakin bertambah dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan membawa semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan membawa semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan membawa semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan membawa semua orang datang kepadanya sekarang. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, satu kali nanti kita di surga pakai mahkota emas yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan selama kita di dunia, biar menjadi kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam, mengenalmu.
kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh diam terus di dalam bait-Mu Tuhan Yesus, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Kami boleh mengenalkan Engkau lebih-lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila saat ini Tuhan kami mau mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami Tuhan Yesus. Bila kiranya Engkau urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, dan urapi hati kami Tuhan, supaya kami boleh bisa mengerti akan maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti akan keinginan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam renungan sekolah minggu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, untuk kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk merenungkan sebuah kisah yang terdapat dalam kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Nah, kisah ini, tokoh dari kisah ini adalah Bapak Abraham. Mungkin adik-adik sudah tahu, yang kita kenal dengan Bapak Abraham yaitu Bapak orang percaya. Ya, Bapak Abraham ini kan adik-adik semua juga sudah tahu ya kisahnya ya. Bapak Abraham ini punya istri namanya Sarah dan punya anak namanya Ishak. Ya, Bapak Abraham punya istri namanya Sarah dan punya anak namanya Ishak. Jadi Ishak itu bapaknya Abraham dan ibunya namanya Sarah. Nah, adik-adik kita tahu kalau Bapak Abraham itu adalah bapak orang percaya. Nah, kisah ini, kisah yang nanti kakak akan ulas sedikit itu, yang kakak akan ajak adik-adik untuk merenungkan sedikit itu adalah di Kejadian 18 ayat 1-15. Nah, kisah ini itu terjadi sebelum Ishak lahir ya, sebelum Ishak ada ya. Jadi kisah ini terjadi sebelum Ishak lahir, Ishak ada. Di mana di sini Tuhan mendatangi Abraham sendiri. Tuhan dengan kedua malaikatnya mendatangi Abraham sendiri untuk menyatakan lagi, mengkonfirmasi lagi bahwa Abraham nanti tahun depan setelah Tuhan datang ini akan mempunyai anak. Nah, Tuhan akan datang lagi tahun depan. Nah, ya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, nah, kakak akan bacakan dulu ya Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Adik-adik tolong dibuka buku Alkitabnya ya. Ya. Atau pakai tab juga boleh lah ya, ya. Pokoknya kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat pertama ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, Abraham sujud sampai ke tanah. Nah, di sini kita lihat ayat 1 bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya. Dan di sini Abraham melihat ada 3 orang ya. Jadi Tuhan dengan 2 malaikatnya ya. Ya. Terus ayat ketiga, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ya, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali. Nah, ini firman Tuhan ya. Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tahun depan Sarah akan punya anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi Abraham dan Sarah sudah tua ya, tua renta ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Nah itu Tuhan dengar, walaupun dari jauh-jauh Tuhan dengar. Sarah ngomong gitu, Tuhan tahu loh ya, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Nah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tuh, tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, adik-adik di sini kita lihat ya. Kita lihat dari sekilas cerita, bukan sekilas ya, dari cerita ini bahwa Tuhan datang kepada Abraham untuk ya mengkonfirmasi, ya kan, menyatakan kembali, ya mengulangi lagi janjinya bahwa Abraham akan punya anak. Ya pada saat itu kan Abraham sudah tua ya, sudah tua banget ya. Tapi Abraham tetap percaya. Di sini kita lihat bagaimana Abraham itu tetap percaya. Abraham itu benar-benar bapak orang percaya. Dan kita lihat bagaimana Sarah ya bersikap seperti itu karena dalam keadaan dan kondisi ya mereka itu sudah tua renta ya. Ya, jadi pada saat itu Sarah tertawa, tapi Tuhan dengar loh, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kalau kita lihat dari cerita ini dan semua cerita di Alkitab, janji Tuhan ya, Tuhan gak pernah bohong karena Dia Allah, ya. Kalau kata Tuhan tahun depan akan melahirkan, akan punya anak, tahun depan akan punya anak. Nah, yang kakak sekarang mau garis bawahi, bukan mau garis bawahi. Mau ambil poinnya ya, kita mengarah sedikit dari poin yang ini ya, kita mengarah sedikit dari poin ini, yaitu di sini kita lihat bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup ya, Allah yang hidup. Adik-adik pada saat itu memang Tuhan datang mendatangi Abraham. Habis itu Tuhan datang lagi tahun depan ya, Tuhan datang sendiri. Nah di sini lihat bahwa Allah itu Allah yang hidup. Nah adik-adik lihat ya bahwa Allah itu Allah yang hidup. Nah adik-adik mungkin tahu kalau Allah yang hidup apa. Allah itu kita bukan Allah yang mati, Allah yang tahu segala keperluan kita. Adik-adik mau berteriak, Tuhan Yesus tolong ya. Satu itu adik-adik pegang, Allah kita adalah ya, Allah yang hidup, Allah yang tahu. Allah udah janji kemarin, sekarang datang lagi untuk mengkonfirmasi lagi ya, yaitu Allah yang hidup ya. Allah bukan Allah yang mati atau sekali janji gitu. Allah tahu pada saat itu keberadaan Abraham dan Sarah ya, Allah tahu. Nah Allah itu adalah yang hidup ya. Yang kedua, nah di sini kita lihat ya, bahwa itu Allah, Tuhan Allah itu datang kepada Abraham ya untuk mengulangi lagi janjinya. Bayangkan adik-adik datang senang bertemu dengan Abraham ya, orang yang dikasihnya senang bertemu dengan Abraham. Jadi kita lihat di sini pada saat itu ya, di ayat 1 Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan datang kepada Abraham ya, dekat Tuhan. Jadi satu Allah yang hidup, satu Tuhan itu Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Yang kedua, Tuhan datang nampakkan diri kepada Abraham. Nah, ayat pertama ya, ayat Kejadian 18 pertama. Terus kita lihat Kejadian 18 ayat 10. Ayat 10. Ya. Nah, udah datang nih ya. Allah Tuhan udah datang di situ ya dengan kedua malaikatnya ya. Nah, 10, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang laki. Nah, Tuhan datang lagi tahun depan. Ya. Aku akan datang lagi. Jadi sekarang Tuhan datang, aku akan datang lagi. Ya. Nah, kita lihat ya. Terus ayat 10 tadi ya, ayat 10. Terus ayat 10 ya, kita lihat bahwa sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Jadi akan kembali tahun depan mendapatkan ayat 10. Nah, ayat 14 ya, kita lihat. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah kakak bukan bicara saat itu mempunyai anak laki-laki, tapi Tuhan datang lagi kembali. Tuhan memastikan lagi nanti pada saat tahun depan aku akan datang, Sarah sudah punya anak. Nah di sini dipastikan lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Aku akan kembali lagi. Nah mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah. Nah kita lihat di sini. Tuhan itu ya, Tuhan Allah yang hidup ya. Yang kedua ya, Tuhan senang mendatangi umatnya. Tuhan senang mendatangi orang yang percaya ya. Nah kakak cuma mau ngambil poin yang ini ya. Jadi satu, Allah yang hidup dan Tuhan senang mendatangi umat yang percaya kepadanya. Nah kita lihat sini, satu, kalau kita implementasikan ke kehidupan kita sekarang nih adik-adik ya,
Oke, Tuhan Allah yang hidup. Ya, adik-adik percaya kan Tuhan Allah? Kakak percaya. Pada saat kita berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan datang. Mungkin kesaksian dari adik-adik dan kakak sendiri banyak ya mengenai hal itu. Itu kita saksikan sendiri. Ya, yang kedua pada saat, bukan yang kedua, di lain hal lagi, kalau ada ujian, susah, adik-adik lulus, sakit, nah adik-adik sakit, Tuhan Yesus tolong, adik-adik sembuh. Ada beli obat, ya kan? Itu Tuhan yang tolong. Oke lah mama papa ada duit. Tapi kalau Tuhan gak kasih duit sama mama papa, atau Tuhan gak kasih sembuh, ya itu Tuhan tolong. Semua Tuhan tolong. Ya adik-adik. Ya, jadi Tuhan tahu adik-adik sakit. Nah, yang kedua, adik-adik berkecukupan, adik-adik makan ya 3 kali sehari. Tuhan tahu adik-adik butuh, lapar, makan. Nah, Tuhan tahu itu Allah yang hidup. Allah yang kita semua bukan Allah yang mati, itu Tuhan yang hidup, tahu semua keadaan kita. Yaitu Tuhan yang hidup ya. Nah, poinnya tadi satu, Tuhan yang hidup. Yang kedua adalah Tuhan senang didatangi. Kembali. Tuhan ingin mendatangi orang-orang umat pilihannya, orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan senang berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu maunya Tuhan, itu kesenangan Tuhan. Nah, adik-adik kita sebagai saya juga, kakak juga, itu juga tahu ya, kalau kita sebagai anak Tuhan harus melakukan perintah Tuhan. Apalagi yang Tuhan mau apa? Senang dijumpai dengan adik-adik. Nah, kita kalau gitu harus juga mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan? Kalau dulu Tuhan datang nih ya dengan 2 malaikat cuk ya. Nah, sekarang kita berjumpa dengan Tuhan apa? Adik-adik udah diajarin sekolah minggu ya, dengan satu apa? Doa. Ya, yang kedua baca firman. Nah, di dalam doa, adik-adik udah diajarin cara berdoa. Tapi adik-adik ada doa pribadi, ada doa curhat kepada Tuhan. Paling enak curhat kepada Tuhan adik-adik, ya. Nggak ada yang bisa tandingin curhat kepada Tuhan. Karena Tuhan ada Roh Kudus di situ. Roh yang mendamaikan, Roh yang akan memberi damai sejahtera, ya. Roh akan memberikan solusi, ya. Itu paling enak berdoa. Kalau mau curhat sama Tuhan, itu aja, ya. Jadi doa. Nah, itu Tuhan senang didatangi oleh kita. Satu dengan doa. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan senang didatangi, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan senangkan. Karena kita sayang sama Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Yang kedua, tadi baca firman. Adik-adik firman itu yang tadi kita baca ini, ya. Firman itu Firman itu berisikan segala perintah-perintah Tuhan, ya. Perintah-perintah Tuhan yang mana juga ada, dan satu selain perintah Tuhan, janji Tuhan, ya. Semua yang Tuhan mau ada di situ. Nah, bayangkan firman Tuhan itu adalah ya suara Tuhan. Tuhan ngomong kayak kakak nih sekarang ngomong, ya. Ya, itu suara Tuhan. Nah, di situ adik-adik komunikasi dengan Tuhan dari firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Nah, oh gitu Tuhan maunya kayak gitu. Nah, itu satu. Di situ adik berjumpa dengan Tuhan. Jadi ada 2, ya. Satu Allah yang hidup, yang kedua Tuhan, ya, Tuhan Yesus senang, ya, bertemu dengan umatnya. Satu, kita kalau Tuhan Yesus senang, kita juga mau dong, ya, menyenangkan hati Tuhan apa? Ya, satu dengan caranya, kalau dulu Tuhan datang, ya kan, kalau sekarang kita bisa berdoa, ya, berdoa dan baca firman. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi itu pengejawantahannya, implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik jangan lupa kalau kita punya Allah yang hidup. Yang kedua, jangan lupa berdoa dan baca firman. Ya, sama ya. Aduh, capek Kak gini-gini, sama Kakak juga ya. Gitu, tapi ini ya kita harus mengerti dan ingatkan kembali, berdoa dan baca firman ya kepada Allah yang hidup, itu yang Tuhan inginkan dari kita semua. Jadi ini kakak lihat poin geser yang bukan poin geser, poin yang kakak yang kakak ajak adik-adik untuk renungkan, yaitu tadi satu ya satu Allah yang hidup. Yang kedua, Allah rindu bertemu dengan umat pilihannya, yaitu kita semua. Ya, nah kita bisa bertemu dengan doa dan baca firman, bersekutu dengan Allah, merenungkan firman Tuhan. Ya, itu aja. Ya, jadi itu aja renungan kakak untuk kali ini ya, adik-adik. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan, anugerah indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan,
kami mendengarkan firman di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan itu Allah yang hidup. Tuhan rindu bertemu dengan kami dan kami tahu, kami mengerti kami bisa bertemu dengan Tuhan dengan doa dan melalui baca firman Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami saja, baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kalau kami tadi mendengarkan firman main-main ataupun kami membawakan firman ada yang salah, dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan juga mungkin kami ada yang salah dalam pikiran kami Tuhan, dan atau dalam perbuatan perlakuan kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan dan Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam hati kami terus Tuhan, sehingga kami mampu sanggup Tuhan melakukan perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami, tanpa Tuhan Yesus kami tidak akan mampu, tanpa kasih Tuhan tidak akan mampu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, karena kami butuh kekuatan dari Tuhan Yesus, dan selalu memberikan kami senantiasa kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus dan juga melalui kasih Tuhan dan anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus, di dalam Yesus. Thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami rencanakan, maupun sekolah, orang tua, maupun semuanya Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian adik-adik, renungan dari kakak. Oh ya, sorry, lupa. Sampai sekarang kakak belum bilang ya. Maaf nih ya, satu kali lagi ya. Maaf ya. Lukas 1 ayat 37 ya, kita baca ya. Lukas 1 ayat 37. Itu kita akan baca Lukas 1 ayat 37. Itu ayat hafalan ya adik-adik. Jangan lupa loh. Sorry, Lukas 1 ayat 37. Maaf. Sebentar ya, kakak cari dulu sini. Ya, Lukas 1 ayat 37. Tadi kakak, maaf ya, sudah berdoa ya, lupa nyebutin ayat hafalan, tapi pasti terus ayat hafalan. Udah mau dadah ya. Tadi lupa. Itu satu, ingat ya adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Ini sama ya, seperti tadi janji Tuhan ya kan. Tiada yang mustahil bagi Allah ya. Nah, Lukas 1:37, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kita katakan lagi, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kita katakan lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, itu ya. Itu adik-adik ayat hafalannya cuma satu baris. Jadi tolong dihafal ya. Masa nggak dihafal ya? Ya adik-adik ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Dan tetap ingat adik-adik harus tapi apa? Berdoa dan baca firman. Ya, kita lihat dari Kejadian 18. Ayat 1 sampai 15 ya. Ya. Sampai jumpa adik-adik ya di lain kesempatan. Jumpa lagi. Nah, adik-adik, gimana? Udah diberkati oleh firman Tuhan dong? Pastinya. Haleluya. Biarlah firman itu tidak hanya adik-adik dengar, tapi adik-adik boleh simpan di dalam hati supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan ya. Dan biarlah firman Tuhan itu tidak hanya disimpan, tapi dilakukan. Haleluya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, tetap belajar, tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap berdoa dan baca firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan, tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Setiap hari kami boleh semakin mengasihi Engkau, dan setiap hari kami boleh menyenangkan akan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, papa mama kami, berkati Tuhan orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus, dan jadikan kami terus saksi dan berkat dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye.